Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa was sadad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fiddin, azanallahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini, yang insyaallah pada malam hari ini kita ganti dengan kitab yang baru, yaitu kitab yang berjudul Sunanun Mundathirah wa Manhiyatun Muntashirah, yang artinya sunnah-sunnah yang mundathirah, yang tertutup atau terlupakan. Mundathir itu dari kata disar, yang artinya selimut, atau muddatsir juga artinya yang berselimut. Maksudnya sunnah-sunnah yang terselubung, sunnah-sunnah yang tertutup, atau dengan kata lain sunnah-sunnah yang terlupakan. Dan para ulama yang lain menyebutkan dengan lafaz sunanun mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Jadi pada dasarnya sama, sunanun mundathirah dengan sunan mahjurah. Kalau kita baca di kitab-kitab yang lain ada judul sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Cuma di sini mu'allif menggunakan kata sunanun mundathirah wa manhiyatun muntashirah, sunnah-sunnah yang terlupakan, wa manhiyatun muntashirah, dan larangan-larangan yang muntasyir, yang tersebar, atau larangan-larangan yang merajalela. Kitab ini ditulis oleh penulis yang sama dari kitab yang kita kaji di pengajian ibu-ibu Jumat sore, yaitu penulis Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih. Kalau di kajian sore hari itu judulnya Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yaumiyah, tentang sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bukunya agak lebih tebal daripada buku ini. Sedangkan kitab yang berikutnya ini yang akan kita kaji ditulis oleh penulis yang sama, mu'alif yang sama, yaitu Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih, menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia, oleh kaum muslimin, atau banyak dilupakan, padahal itu sunnah. Dan juga manhiyatun muntashirah, ada larangan-larangan yang merajalela, tersebar luas di kalangan kaum muslimin, padahal itu larangan. Maka mu'alif mengumpulkan di sini ada 20 sunnah-sunnah yang ditinggalkan, serta ada 20 pula sunnah larangan-larangan yang tersebar. Maka beliau hafizahullah ta'ala memberikan muqaddimah, memberikan pembahasan atau pembuka pembahasan pada kitab beliau, muqaddimah beliau, yang intinya kenapa banyak sunnah-sunnah yang terlupakan, atau banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, serta banyak larangan-larangan yang tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Maka sebenarnya hampir sama alasannya,
Alasan yang pertama, karena banyaknya kejahilan, ketidaktahuan. Kalau masalah sunnah, banyak kaum muslimin yang tidak tahu kalau itu sunnah, atau kurang ilmunya. Atau kemungkinan yang kedua terhadap perkara sunnah ini. Jadi yang pertama tadi, mengapa banyak sunnah-sunnah yang terlupakan, banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan? Karena kurang ilmunya, atau kurangnya ilmu terhadap ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak tahu kalau itu sunnah. Atau kemungkinan kedua, karena orang itu menganggap hanya sunnah, lah ini cuma sunnah kan gitu. Yang namanya sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak juga tidak berdosa. Maka mereka mengambil yang sisi yang kedua, kalau begitu nggak usah dilakukan juga nggak apa-apa. Akhirnya sunnah pun banyak terlupakan. Kemudian mengapa banyak larangan-larangan yang tersebar, banyak larangan-larangan yang merajalela di kalangan kaum muslimin? Alasan yang pertama sama, karena kurangnya ilmu. Banyak orang yang tidak tahu kalau itu larangan. Dan alasan yang lain, karena banyak orang menganggap yang namanya larangan itu perkara yang ringan. Padahal yang namanya larangan bisa saja itu hukumnya haram, bisa saja hukumnya makruh. Apalagi kalau sudah disebutkan hukumnya makruh, orang menganggap makruh cuma makruh saja, kenapa tidak? Kenapa mengapa tidak boleh gitu? Kan cuma makruh. Sehingga banyak larangan-larangan yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Ini mu'allif memberikan dua alasan tadi, masing-masing dari mengapa sunnah-sunnah itu banyak dilupakan, banyak ditinggalkan, dan mengapa banyak larangan-larangan yang tersebar. Maka sebelum beliau menjelaskan beberapa sunnah-sunnah yang ditinggalkan, tadi sudah disebutkan di awal, ada 20 sunnah yang ditinggalkan dan ada juga 20 larangan yang tersebar. Maka yang harus kita ketahui, yang dimaksud sunnah di sini, karena judulnya Sunan Mundasirah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Kalimat sunnah, kita sering mendengar sunnah. Bahkan nama-nama pondok itu banyak yang namanya sunnah. Mungkin ada as-sunnah, ada ihya'us sunnah, ada ittiba'us sunnah. Pokoknya kalimat-kalimatnya sunnah. Sebenarnya sunnah itu artinya apa sih? Maka yang namanya sunnah itu tergantung siapa yang berbicara. Tergantung siapa yang mendefinisikan. Kalau yang mendefinisikan sunnah itu adalah ahlul usul. Ahlul usul atau orang-orang yang mereka menguasai ilmu usul, baik usul fikih atau usuluddin, maka mereka mengartikan yang namanya sunnah itu adalah thariqah atau thariqatuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, thariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana 'alaiha fi ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Sunnah itu adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan akhlak. Itu kalau yang berbicara adalah ahlul usul. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu namanya sunnah. Sehingga kata-kata kadang dua dasar pokok kita, dua dasar agama kita, Quran dan sunnah. Nah, berarti ini yang berbicara ahlul usul, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan atau yang mereka ahli dalam usul fikih atau usuluddin, berbicara tentang dasar-dasar agama. Berarti kalau yang dimaksud Al-Quran was sunnah, maka tadi Quran kita ketahui, sunnah berarti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak, dalam urusan muamalah, itu adalah sunnah.
Bisa berupa yang wajib, bisa berupa yang sunnah. Ini menurut ahlul usul. Sedangkan menurut ahlul hadis, yang namanya sunnah itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, dan hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh ahlul usul. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau atau diamnya beliau, ya, beliau pengakuan beliau kepada sesuatu dan beliau diam, atau sifat-sifat beliau, itu namanya sunnah menurut ahlul hadis wal athar. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Itu kalau sunnah menurut ahlul hadis. Nah, sekarang yang dimaksud dalam kitab ini adalah sunnah indal fuqaha. Sunnah menurut ahli fikih. Yang tadi di awal sudah dijelaskan, meskipun orang menganggap remeh. Yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ini tetapi tidak menjadi keharusan, itu namanya sunnah. Lawan dari makruh, atau tingkatannya di bawah wajib. Jadi sunnah yang dibahas di sini bukan sunnah menurut ahli usul atau ahli hadis. Karena kalau sunnah yang dibahas oleh ahli hadis bisa saja itu berupa perkara yang wajib atau perkara yang sunnah. Sedangkan di sini yang dibahas dalam kitab ini adalah sunnah indal fuqaha, perkara-perkara yang diperintahkan oleh syariat atau sang pembuat syariat tapi tidak menjadi keharusan. Atau dengan kata lain, orang yang mengerjakannya maka dia akan mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya maka dia tidak berdosa. Dan ini yang sedang dibahas. Tapi mengapa banyak orang meninggalkannya tadi? Karena menganggaplah itu kan enggak dikerjakan juga enggak apa-apa. Karena kalimatnya wala yu'aqabu tarikuhu, orang yang meninggalkan tidak disiksa. Berarti kalau orang tidak mengerjakannya enggak apa-apa. Akhirnya karena orang menganggap itu perkara yang sunnah, kalau yang mengerjakan dapat pahala, kalau yang meninggalkan tidak berdosa, udah akhirnya orang itu membiarkannya sehingga matilah sunnah ini, atau terlupakanlah sunnah ini. Makanya kita perlu pelajari di sini supaya sunnah-sunnah itu bisa dihidupkan kembali dengan cara kita mengamalkannya. Karena kalau kita mengamalkan, insyaallah, ya, insyaallah taala kita akan mendapatkan banyak fadilah. Salah satunya di dalam hadis qudsi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan perkara-perkara yang sunnah. Nah ini, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, sehingga yang dia dapatkan manfaatnya hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Nah, ini salah satu manfaatnya. Kita mengamalkan perkara-perkara yang sunnah setelah kita menjalankan yang wajib tentunya. Kalau orang melengkapi perkara-perkara yang wajib yang telah dia jalani dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah, kata Allah hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Dan kalau aku mencintainya, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar, pendengarannya pun selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Penglihatannya juga sama, tangannya yang dia gunakan untuk meraba juga selalu mendapatkan petunjuk, kakinya yang dia gunakan untuk berjalan juga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ke jalan yang benar.
Serta masih banyak fadilah-fadilah yang lain bagi orang yang menghidupkan perkara-perkara yang sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mulai di sini. Dari perkara sunnah atau sunnah-sunnah yang ditinggalkan, ya. Meskipun ada banyak, ya, mungkin banyak yang kita mungkin belum mengenalnya. Seperti misalnya kadang ketika ke kuburan, orang itu melepas sandalnya, kenapa? Cuma ngelihat saja, ikut-ikutan akhirnya. Akhirnya mungkin dia tanya, kenapa kok ketika masuk kuburan kok dilepas sandalnya? Atau mungkin yang tidak pernah kita perhitungkan, kalau orang minum susu itu disuruh berkumur-kumur. Dan mungkin kita juga tidak pernah mengetahuinya, padahal itu sunnah. Itu nanti akan kita jelaskan. Kita mulai dari yang pertama. As-sunnatul ula su'alullahi min fadlihi 'inda sima'i sautid dik wal isti'adah minasyaitan 'inda sima'i nahikil himar wa nubahil qalb. Yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala min fadlihi, karunia-Nya. Memohon karunia Allah, fadlnya Allah. Kapan? Ketika mendengar suara ayam jantan. Meskipun mungkin barangkali panjenengan sering mendengar perkara ini, tapi ini perlu diingatkan. Memohon karunia Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar suara ayam jantan, dan meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika mendengar ringkikan keledai serta mendengar gonggongan anjing. Ikan yang pertama di sini tadi memohon min fadlihi, su'alullahi min fadlihi, memohon kepada Allah karunia Allah atau memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika mendengar suara ayam jantan. Yang namanya ayam jantan berarti bukan ayam betina. Karena nanti kalau mendengar ayam betina petok-petok, atau ada babon barangkali yang dia habis bertelur petok-petok, oh ini kita disuruh mohon enggak? Tidak. Karena yang dianjurkan sautud dik, suara ayam jantan. Ya, yang namanya adik dzakaru dajjaj. Berarti ayam yang jantan. Ya, dan bukan ayam ketika dipegang kemudian keok-keok, bukan. Tapi suara ayam jantan berarti, ya, suaranya ketika dia berkukuruyuk seperti itu. Nah, yang namanya ayam jantan itu punya insting. Nanti akan dijelaskan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri di dalam Syarah Tirmidzi, yaitu kitab Tuhfatul Akhwadi. Ayam jantan itu punya insting membedakan, membagi waktu malam, sehingga mereka tidak salah ketika berkokok. Berbeda kalau manusia, dia bangun dikira jam 3 misalnya, dia mau adzan, ternyata baru jam 1 dia adzan. Tetangganya marah-marah. Kan mungkin. Ya, mungkin adzan subuh ternyata belum subuh. Nah, itu manusia, bisa saja dia memiliki kesalahan. Tapi ayam jantan, Masya Allah, dia punya insting. Dia tidak salah ketika kukuruyuk waktunya itu menjelang subuh atau sudah subuh. Banyak suara-suara ayam jantan. Serta demikian pula yang namanya keledai. Keledai, tapi di kita nggak ada. Berarti kalau kuda ya nggak, tidak ada hadisnya. Keledai. Kalau ada suara keledai, kita disuruh untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dan yang namanya keledai itu dikatakan dalam ayat dalam surat Luqman, wa inna angkaral aswati la sautul hamir. Dan sungguh suara yang paling mungkar adalah suaranya keledai. Para ulama menjelaskan mengapa dikatakan suara keledai itu suara yang paling mungkar.
Jadi nanti mengapa kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, bukan keledainya yang salah. Meskipun suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Tapi maksudnya manusia kalau seperti keledai bersuara, maka dia bisa dikatakan mungkar. Kenapa suara keledai dikatakan suara yang mungkar? Sebagian ulama mengatakan karena keledai itu kecil. Dia kecil dibanding hewan-hewan yang sejenis dia, ada kuda, ya, ada sapi dan yang lainnya. Dia kecil, tapi dia ingin diperhatikan oleh orang lain, sehingga dia pun bersuara dengan suara yang keras. Berarti suara keledai itu karena ingin caper, cari perhatian. Maka kalau orang bersuara, ya, seperti keinginan keledai supaya dia diperhatikan orang, maka itu bisa masuk angkarul aswat. Itu menurut para ulama. Serta yang namanya nubahul kalb, gonggongan anjing. Ternyata juga kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Sekarang kita baca hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum siyahad diyakah fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaiton fa innahu ra'a syaitanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengar siyahad diyakah, yaitu suara ayam jantan atau berkokoknya ayam jantan, kata Nabi, fas'alullaha min fadlihi, maka mohonlah kepada Allah min fadlihi, karunia-Nya. Jadi kalau kalian mendengar ayam jantan, hendaklah kalian itu memohon min fadlihi, memohon kepada Allah karunia-Nya. Bagaimana caranya? Mohon kepada Allah. Kalau misalnya pakai bahasa Arab itu lebih baik. Allahumma inni as'aluka min fadlik, atau Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu karuniamu. Ini kalau pakai bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau domirnya saya. Kalau kita ganti dengan kita, karena mungkin ada keluarga kita dan mereka tidak mau berdoa, kita mohonkan juga untuk mereka. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Kenapa alasannya? Fa innaha ra'at malakan. Karena ayam jantan itu melihat malakan, para malaikat. Berarti para malaikat itu hadir. Dan di sini diyakah. Diyakah berarti ayam jantan yang banyak bersuara, bersahut-sahutan. Biasanya kapan? Sebelum subuh atau mungkin sesudah subuh. Mungkin kalau antum perhatikan itu kira-kira sejam sebelum subuh itu sudah mulai bersahut-sahutan. Meskipun kadang waktu malam jam 1, jam 2 kadang juga ada suara. Tapi tidak seperti sekitar 1 jam menjelang subuh. Itu suaranya bersahut-sahutan dan banyak sekali. Sehingga pas dalam hadis ini siyahad diyakah, kokoknya atau suaranya ayam-ayam jantan, karena diyakah jamak dari kata dik. Alasannya kata Nabi, fa innaha ra'at malakan, karena ayam jantan itu melihat, ya, ayam-ayam jantan itu melihat para malaikat. Memang hubungannya apa? Al-Qadhi bin Iyad mengatakan bahwa ketika ayam jantan itu, yang banyak ayam-ayam jantan itu melihat para malaikat, maka kalau kita berdoa memohon kepada Allah karunia Allah, diharapkan mereka mengamini doa kita. Dan kalau doa diamini oleh para malaikat, berarti doa kita mustajab. Ini alasannya, ya. Kalau kita itu berdoa kepada Allah,
Tentunya dengan doa kebaikan di sini, Allahumma inni as'aluka min fadlik, atau Allahumma inna nas'aluka min fadlik, dan para malaikat hadir. Tentu mereka akan mengamini doa kita, dan aminnya para malaikat, mereka adalah makhluk-makhluk yang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sehingga diharapkan aminnya mereka itu menjadikan doa kita mustajab. Juga mereka akan memohonkan ampunan untuk kita. Serta kalau kita memohon kepada Allah, menunjukkan kita itu menundukkan diri kita kepada Allah, sehingga mereka akan menjadi saksi bahwa kita sedang menundukkan diri kepada Allah dengan keikhlasan. Apalagi di malam hari, mereka akan menjadi saksi untuk kita nanti di akhirat. Di samping tadi mengamini doa kita, yang berarti doa kita mustajab, mereka akan menjadi saksi, oh ternyata hamba Allah si fulan, dia menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa memohon kepadanya dengan keikhlasannya, maka malaikat pun menjadi saksi. Dan ini kebaikan. Ini kata Al-Qadhi Iyad menjelaskan hadis Nabi tadi. Idza sami'tum siyahad diyakah fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. Jika kalian mendengar suara-suara ayam jantan, maka mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Dan kata para ulama, perintah di sini. Tapi perintah yang dimaksud menunjukkan sunnah, bukan wajib. Ya. Bukan wajib ya, tapi hukumnya sunnah. Makanya ini masuk ke dalam babus sunan, tentang perkara-perkara sunnah. Lalu yang kedua, wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadu billahi minasyaiton. Dan jika kalian mendengar ringkikan keledai, ya, ringkikan keledai panjenengan tahu sendiri, atau mungkin kalau yang nggak pernah mendengar bingung kayak apa ya, karena beda dengan kuda. Ya, sangat jauh beda dengan kuda. Kata Nabi SAW yang jelas, kalau misalnya di daerah kita ada keledai, karena masalahnya kan gak ada keledai. Jadi mungkin ini jarang dipraktekkan karena masalahnya di tempat kita tidak ada keledai. Tapi mungkin di kebun binatang barangkali ada. Dan kita nggak usah ke sana karena memang di sini juga kita disuruh minta perlindungan. Wa idza sami'tum nahiqal himar, jika kalian mendengar ringkikan keledai, fata'awwadu billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaiton, dari syaitan atau dari godaan syaitan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena keledai itu melihat setan. Maksudnya melihat setan dari bangsa jin. Kalau bangsa manusia, yang jelas kita juga nggak bisa mengetahui ini setan bukan. Kalau antum bisa mengetahui ini setan ini bukan, ini dari mana ini dalilnya? Tapi setan dari bangsa jin yang kita juga tidak tahu, kita tidak melihat, tapi ada makhluk yang melihat, yaitu salah satunya di sini keledai. Karena dia melihat setan, kata Nabi SAW. Lalu sama, kalau tadi kita disuruh meminta karunia Allah, memohon kepada Allah, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Nah sekarang kita disuruh minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Berarti kita baca a'udzubillahi minasyaiton, atau ditambah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah? Karena dikhawatirkan kejelekan, kejahatan setan itu akan terjadi pada diri kita. Karena dia kan dia melihat setan. Nah, dikhawatirkan setan itu akan mengganggu kita, dia akan menimpakan kejahatannya kepada kita, sehingga kita disuruh memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk sunnah yang mendasirah, sunnah yang banyak terlupakan.
Kata Al-Azim Abadi di dalam kitabnya Aunul Ma'bud Syarah Abu Dawud, qila fil hadisi dalalah ala nuzuli rahmah. Beliau memberikan alasan untuk memohon kepada Allah karunia Allah ketika mendengar suara ayam jantan berkokok, yaitu kata beliau dalam Syarah Sunan Abi Dawud, karena ini menunjukkan turunnya rahmat Allah. Ya, ketika hadirnya ahlus shalah, makhluk-makhluk yang saleh atau orang-orang yang saleh, yaitu para malaikat, maka dianjurkan kita itu untuk berdoa, karena di saat itu turunnya rahmat, atau di saat itu sedang turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita disuruh memohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika ada keledai yang meringkik bersuara karena melihat setan, yang itu menunjukkan, kata beliau, ya, itu menunjukkan turunnya kemarahan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena melihat ahlul maksiyah, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yaitu para setan. Sehingga kita pun dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ini kata pensyarah hadis Sunan Abi Dawud, yaitu Al-Azim Abadi. Kemudian di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, muallifnya yaitu Al-Imam Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan bahwa yang namanya ad-diyakah, jamak dari dik, yaitu dzakarud dajjaj, ayam jantan. Ayam jantan itu, kata beliau, memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain, seperti min ma'rifatihi al-waqtal laili, mengetahui waktu malam. Fa innahu yuqsitu aswatahu, karena dia membagi suara-suaranya, ya, dengan pembagian-bagian yang tidak ada tingkatan-tingkatannya. Artinya dia yang bersuara di saat waktu yang tepat, yaitu misalnya sebelum fajar atau sesudah fajar. Dan kata beliau, dan hampir tidak salah, dan itu terjadi sepanjang malam. Meskipun kadang waktu malam ada yang panjang, ada yang pendek, kan seperti itu, tapi dia nggak pernah salah. Meskipun waktu malam kadang bisa saja panjang, lebih panjang dari biasanya, tapi dia tidak pernah salah, bersuara tepat ketika memang dia melihat adanya para malaikat. Ini yang pertama. Cuma sedikit yang perlu dijelaskan di sini. Ada khilaf di antara para ulama. Perintah untuk meminta karunia Allah Subhanahu wa taala, atau juga meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, apakah ini khusus waktu malam atau sifatnya umum? Karena di sini kalimatnya tadi, kalau kita membaca hadisnya, idza sami'tum siyahat diyakah, jika kalian mendengar suara ayam-ayam jantan berkokok. Apakah itu khusus waktu malam atau sifatnya umum ketika banyak ayam jantan berkokok, atau khusus malam saja? Ada riwayat dalam hadis yang menjelaskan tentang hal ini, ada tambahan kalimat bil lail, di malam hari, sehingga tambahan riwayat ini bil lail yang mungkin hanya di sebagian riwayat, tidak ada di riwayat-riwayat yang lain. Tambahan riwayat bil lail, di malam hari, ini yang menjadikan ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tambahan riwayat ini berarti menjadikan suatu yang umum jadi khusus, atau suatu yang mutlak muqayyad. Maksudnya
Ada istilah hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Perkara yang umum dibawa kepada perkara yang ada kekhususannya, yaitu waktu malam ini. Berarti tambahan bilail waktu malam, berarti khusus waktu malam. Ini pendapat yang pertama mengatakan khusus waktu malam saja membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, yaitu ketika mendengar ayam-ayam jantan berkokok di waktu malam. Ini pendapat yang pertama. Karena tadi alasannya ada riwayat yang mengatakan bilail. Berarti mereka mengambil kaidah usul fikih hamlul mutlaq 'alal muqayyad, membawa perkara yang umum kepada yang khusus. Dan juga mereka punya alasan karena waktu malam itu adalah waktu di mana syaitan banyak bertebaran. Makanya Al-Imam Asy-Syaukani mengambil pendapat yang pertama ini. Lalu pendapat yang kedua mengatakan sifatnya masih umum. Karena lafaz hadisnya, melihat konteks hadisnya, bunyinya itu ketika kalian mendengar suara ayam-ayam jantan. Konteks hadisnya ya, tidak bisa dibawa kepada riwayat lain tadi. Karena mungkin riwayat yang lain perlu diketahui sisi kesahihan hadisnya, apakah sahih atau tidak, sehingga mereka tetap berpegang kepada keumuman sabda Nabi SAW, idza sami'tum siyahad diyakah, jika kalian mendengar suara ayam-ayam jantan. Ketika mendengar berarti mau siang mau malam. Lalu kesimpulannya bagaimana? Maka kesimpulannya boleh saja di siang hari mendengar suara ayam-ayam jantan yang berkokok, kita membaca doa. Tapi yang ditekankan di malam hari. Itu kesimpulannya. Kalau siang hari misalnya mungkin banyak ayam, kalau cuma satu ya sudah. Karena kalimatnya siyahad diyakah, suara ayam-ayam jantan, berarti di sana bersahut-sahutan. Dan kalau di siang hari kita mendengarnya, boleh saja kita membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik atau Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Tapi yang ditekankan, yang dianjurkan yaitu di waktu malam. Ini yang pertama. As-sunnah as-saniyah, sunnah yang kedua. Di antara sunnah-sunnah yang mundasirah yang banyak terlupakan yaitu assalamu ala sibyan wastihbabul musafaha inda ayyi salam, yaitu mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Mengucapkan salam kepada anak-anak sibyan, anak-anak kecil yang lebih muda istilahnya. Karena sibyan berarti anak-anak kecil, baik mereka masih balita, ya belum mumayyiz atau keadaannya sudah mumayyiz, atau mungkin mereka barangkali sudah dewasa, yang jelas mereka dikatakan sibyan, anak-anak. Mengucapkan salam kepada terutama sibyan di sini berarti anak-anak kecil. Wastihbabul musafaha inda ayyi salam, dan dianjurkan berjabat tangan untuk menyempurnakan salam. Perhatikan di sini ya. Yang namanya menebarkan salam itu termasuk sunnah, tapi mungkin ini banyak yang melakukan, sehingga tidak termasuk yang terlupakan. Tapi salam kepada anak-anak ini yang banyak dilupakan. Ini yang banyak dilupakannya. Kalau salam, alhamdulillah, banyak kaum muslimin yang masih mau mengucapkan salam. Tetapi kepada anak-anak ini yang banyak dilupakan. Padahal itu menunjukkan sikap tawadhu. Dan nanti akan dijelaskan alasannya. Karena ketika mau salam kepada anak-anak berarti dia punya sikap tawadhu, rendah hati. Kemudian juga dianjurkan untuk berjabat tangan, menyempurnakan salamnya berjabat tangan. Karena ketika orang berjabat tangan, maka insya Allah akan hilang kedengkian dan permusuhan. Apalagi kalau kita baca riwayat berjabat tangan dahulu.
yang terjadi di awal Islam itu jabat tangan yang dilakukan oleh Ahlul Yaman. Jabat tangan dalam ajaran Islam pertama kali dilakukan oleh penduduk Yaman. Jadi Rasulullah SAW waktu itu belum mengenal yang namanya jabat tangan. Tapi beliau melihat Ahlul Yaman, penduduk Yaman, yang mereka dikatakan oleh Nabi SAW, hum araqqu quluban minkum. Mereka adalah orang-orang yang hatinya lebih lembut dari kalian, wahai para sahabat. Ternyata Ahlul Yaman itu ketika datang mereka berjabat tangan. Sehingga Nabi pun membenarkan hal itu. Nabi SAW menjadikan hal itu sebagai syariat atau sebagai salah satu di antara sunnah-sunnah dalam agama kita. Hadisnya tentang mengucapkan salam kepada anak-anak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyan fasallama alaihim wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, muttafaqun alaih. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ceritanya dia, Anas bin Malik ini, ketika melewati sekumpulan anak-anak kecil, dia mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Waqala, dan dia pun mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukannya. Nah, ketika dia melakukan sesuatu dan dia sandarkan apa yang dia lakukan kepada perbuatan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa melakukannya, maka aku pun melakukannya. Sehingga sahabat Anas ini ingin menunjukkan ini sunnah Rasul yang barangkali banyak orang yang meninggalkannya. Padahal Nabi SAW dahulu biasa melakukannya, yang berarti kalau melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul SAW namanya menghidupkan sunnah beliau. Ini kata Anas bin Malik. Ternyata Rasul SAW biasa melakukannya, salam kepada anak kecil. Yang ini jarang dilakukan, karena biasanya di masyarakat kita itu memang ya, sisi penghormatan itu kepada yang lebih tua, apalagi orang tua ya, yang memang orang ketika berbicara dengan dia harus menggunakan bahasa yang halus. Nah, meskipun zaman sekarang sudah hilang, karena nggak ada yang bisa bahasa halus. Membaca huruf Jawa saja nggak ada yang bisa, kecuali kalau dia harus menghafalkan huruf-huruf Jawa dulu, kan gitu. Tapi bahasa yang halus itu bahasa yang dianjurkan. Cuma ketika menjadi keharusan bahwa yang salam dulu itu anak kepada orang tua, ini yang perlu dikoreksi. Karena yang salam itu adalah yang lewat atau yang jalan. Kalau sekarang ada kumpulan anak yang mereka sedang bermain atau sedang duduk atau yang jelas mereka berkumpul, yang lewat orang tua, maka yang mengucapkan salam siapa? Orang tuanya yang lewat. Dan Rasulullah SAW mempraktekkan hal itu. Sehingga kadang-kadang karena orang tua yang merasa harusnya anak yang mengucapkan salam, sehingga mereka diam. Yang lewat diam, anak-anak pun diam juga. Kalau misalnya tidak tahu kalau itu gurunya, kan gitu. Paling kalau gurunya baru dia mengucapkan assalamualaikum. Harusnya yang mengucapkan salam ini yang lewat, karena dia yang berjalan. Seperti itu diterangkan dalam hadis. Ar-raqib yusallim ala al-mashi. Yang mengendarai kendaraan, dia yang mengucapkan salam kepada yang berjalan. Kemudian al-mashi yusallim alal jalis. Orang yang berjalan, dia yang mengucapkan salam kepada yang duduk. Dan seperti itu selanjutnya. Meskipun kalau memang sama-sama ketemu, yang terbaik sebenarnya yang pertama kali mengucapkan salam. Mau dia lebih tua, mau dia lebih muda, yang jelas yang terbaik yang pertama kali mengucapkan salam. Kemudian tentang jabat tangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim yang saling berjumpa lalu keduanya berjabat tangan melainkan
akan diampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Berarti ketika berjumpa berjabat tangan akan diampuni dosa keduanya. Ghufira lahuma, ya, akan diampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Atau dalam riwayat yang lain, tanasarat khotoyahuma kama yatanasaru waraqus syajar, akan berguguran dosa-dosa itu seperti bergugurannya pohon daun-daun yang ada di pepohonan ketika musim kering. Maka daun itu berguguran, seperti itu pula berguguran dosa-dosa dari dua orang yang berjabat tangan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian riwayat yang lain, Qatadah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi SAW, apakah berjabat tangan itu biasa dilakukan di kalangan sahabat Nabi SAW? Maka sahabat Anas bin Malik menjawab, na'am, iya. Berarti seperti itulah keadaan para sahabat Rasul ketika Rasul SAW masih hidup. Mereka biasa berjabat tangan. Berarti intinya, yang pertama tadi untuk mengucapkan salam kepada anak-anak itu untuk melatih mereka, membiasakan mereka sejak kecil, ya, ada sisi tarbiyahnya, sisi pendidikannya kepada anak-anak. Membiasakan mereka untuk melatih mengucapkan salam sejak kecil. Coba kalau orang anak-anak terus kita ucapkan salam, berarti itu akan mengajari mereka, oh, orang tua saja mau mengucapkan salam kepada kita, mau menebarkan salamnya, sehingga mereka pun menjadi terbiasa. Dan ini adab-adab syariat yang mereka belajar dari orang-orang yang berusaha untuk menebarkan sunnah Nabi ini. Kemudian tadi, ya, ketika orang mau mengucapkan salam kepada anak-anak, itu akan mendorong diri kita memiliki sikap tawadhu, rendah hati. Ya, kita akan memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, ya, tidak membanggakan diri atau tidak merasa dirinya lebih tinggi dari mereka. Tapi ketika kita mengucapkan salam, kita rendahkan hati kita. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat sughra, tanda-tanda kiamat, dan tanda-tanda ini termasuk tanda-tanda yang sughra, tanda-tanda kecil, yaitu jika salam itu disampaikan hanya kepada orang yang dikenal. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, inna min asyratis sa'ah idza kanatit tahiyyah 'alal ma'rifah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu kanatit tahiyyah 'alal ma'rifah. Salam itu diberikan hanya kepada orang yang dikenal, 'alal ma'rifah, karena dikenal. Ya, salam hanya diberikan karena kenal. Berarti salam hanya kepada orang yang dikenal, ini termasuk tanda-tanda kiamat. Padahal kita merasakan yang menunjukkan kiamat sudah ada tanda-tandanya nih, kiamat sudah dekat. Karena nyatanya kita merasakan kita itu kalau salam hanya kepada orang yang kita kenal. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Atau riwayat yang lain, anna baina yaday sa'ah taslimul khassah, bahwa di antara tanda-tanda kiamat atau kiamat itu diawali dengan taslimul khassah, yaitu salam hanya khusus. Kadang kenal saja enggak salam, tapi salamnya khusus. Kalau ada ustadz salam, enggak. Meskipun kenal, lebih khusus lagi ini. Kalau tadi orang yang dikenal baru salam, enggak kenal enggak salam. Sekarang lebih khusus lagi. Kalau dia kira-kira jamaah haji, nah salam. Enggak. Meskipun kenal, lebih khusus lagi kan? Nah, ini kata Nabi SAW, anna baina yaday sa'ah, bahwa hari kiamat itu didahului dengan taslimal khasah, salam secara khusus saja. Lanjut, satu lagi karena masih banyak.
Jadi seperti melepas sendal kumur setelah minum susu nanti. Yang ketiga, satu lagi, sunnatus salisa at-tasawwuq inda dukhulil manzil. Menggunakan kayu siwak ketika masuk rumah. Ini juga sunnah, ini susah kita terapkan. Masalahnya kita itu tidak punya kayu siwak. Ini kalimatnya tasawwuk, menggunakan kayu siwak, menggosok gigi. Karena kalau kita itu mengganti gosok gigi ini dengan pakai pasta gigi, apa panjenengan setiap hari membawa pasta gigi kemana-mana? Kan enggak. Yang bisa dibawa apa? Ya kayu siwak. Jadi ini sunnah. Tapi banyak yang melupakannya. Sampai di daerah yang banyak kayu siwak pun mereka kadang melupakan, apalagi di masyarakat kita yang tidak ada kayu siwak. Kalau kayu siwak itu bisa diganti dengan tetean mungkin bisa saja. Masalahnya nggak bisa. Atau akar tetean barangkali, karena akar pohon kayu atau akar pohon arok namanya. Ya, syajarah arok. Itu akarnya. Karena kalau kayunya keras, mereka menggunakan akarnya. Kita pohonnya nggak ada. Ya, adanya yang ada di sekitar kita itu lebih keras lagi, nggak bisa untuk gosok gigi. Dan memang zat-zat yang ada di pohon tetean juga nggak ada di yang ada di pohon arok itu nggak ada di tetean, sehingga nggak bisa menjadi pengganti. Berarti di sini tasawuf menggunakan kayu siwak. Kapan? Inda dukhulil manzil, ketika masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah itu menggosok gigi dulu dengan kayu siwak. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak, rawahu Muslim. Kata Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke rumahnya maka beliau memulai masuk rumah itu dengan menggosok gigi. Ketika mau masuk, gosok gigi dulu dengan kayu siwak. Itu biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kan sunnah, cuma terlupakan. Ya tadi mungkin banyak alasan. Yang punya kayu siwak, ini kan cuma sunnah. Yang seperti kita alasannya nggak punya kayu siwak. Giliran dikasih kayu siwak, sekali gosok habis itu lupa lagi, bubar lagi. Jadi banyak sekali alasannya. Padahal ini sunnah Nabi. Disunnahkan menggosok gigi bahkan di semua waktu, sampai orang yang puasa pun sekalipun sudah matahari tergelincir, itu para ulama masih mensunahkannya berdasarkan pendapat yang sahih. Karena mungkin ada pendapat yang memakruhkannya. Kalau yang jelas makruh, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu kalau menggunakan pasta. Coba, misalnya di siang hari atau pagi hari, orang dalam keadaan saum, puasa, dia gunakan pasta. Yang namanya pasta gigi itu ketika kena air, dia akan menyebar. Kalau ada di gigi kita, kemudian menyebar, bisa saja masuk ke dalam mulut kita atau masuk ke dalam kerongkongan kita, yang berarti termakan. Sehingga para ulama memakruhkannya karena tadi menyebar. Dan sifat pasta gigi yang ada di masyarakat kita kan seperti itu. Jangan ambil sedikit saja, taruh di air, langsung dia menyebar. Menyebar, kalau ada di mulut kita, di gigi kita, dia juga akan menyebar. Bisa saja dia masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga para ulama memakruhkannya. Tapi sekarang kalau kayu siwak tidak. Dia tidak punya sifat seperti pasta gigi yang begitu langsung menyebar, kan tidak. Lagian juga tidak banyak yang kita masukkan. Karena itu cuma kayu dan mungkin hanya zat-zat saja, itu pun ada di gigi. Ya. Maka disunahkan di sini. Dan banyak anjuran untuk melakukan hal itu. Bahkan kata mu'alif di sini ada lebih dari 100 hadis yang menjelaskan dianjurkannya menggunakan siwak. Nabi SAW mengatakan, aksartu alaikum fis siwak. Aku adalah orang yang paling banyak di antara kalian dalam menggunakan siwak. Ini Nabi. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan alasan. Apa sih manfaat-manfaat siwak? Beliau mengatakan di sini, ya, manfaat siwak menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang mungkin beliau tulis di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa atau Tibbun Nabawi, yaitu
Yutayyibul fam, menjadikan mulut itu jadi baik. Artinya mulut itu jadi harum. Ketika menggunakan kayu siwak tidak seperti ketika dia tidak menggunakannya. Mulut itu jadi harum. Wa yashuddul lisah, memperkuat gusi. Kalau orang menggunakan kayu siwak, gusi jadi kuat. Wa yaqta'ul balgham, dan akan memutus lendir, menghentikan lendir. Ketika kita itu banyak lendirnya, gunakan kayu siwak, lendirnya jadi berhenti. Wa yajlul basar, memperjelas pandangan mata. Ya, pandangan mata yang buruk mungkin pakai kayu siwak sehingga akan lebih jelas. Wa yudhibu bil hafar, akan menghilangkan hafar, yaitu kerak-kerak di gigi atau warna kuning yang ada di gigi. Wa yasihul ma'idah, dan akan menjadikan perut sehat. Ya, akan menjadikan usus itu sehat. Wa yusaffis saut, akan menjadikan suara itu jernih. Wa yu'inu ala hadmi ta'am, membantu mencerna makanan. Wa yusahhilu majaril kalam, mempermudah jalannya berbicara, atau alat bicara kita itu jadi mudah. Wa yunashitu lil qiraah, dan membuat lancar ketika membaca. Wa dzikir was shalah, dan juga ketika dzikir dan salat jadi lancar. Wa yutarridu naum, menolak naum, tidur atau ngantuk. Enggak mungkin orang itu sambil ngantuk sambil gosok gigi mungkin. Sama ketika biar enggak ngantuk makan. Karena ketika makan dia enggak ngantuk. Wa yurdir rabb, menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'jibul malaikah, menjadikan malaikat kagum. Serta yang terakhir, wa yukthirul hasanat, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ini manfaat-manfaat menggunakan kayu siwak yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan sangat ditekankan menggunakan siwak itu dalam beberapa kondisi. Kapan? Pertama, ketika bau mulut itu ada perubahan, berubahnya bau mulut menjadi tidak enak, gunakan. Karena matharatun lil fam, kata Nabi, membersihkan mulut, kata Nabi, yang namanya siwak. Kemudian ketika sholat, atau ketika hendak sholat, bukan pas lagi sholat gunakan, ketika hendak sholat, atau ketika hendak wudu juga gunakan. Lalu ketika bangun dari tidur, ini juga sangat dianjurkan. Serta yang terakhir yang sangat ditekankan ketika orang hendak membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, inna afwahakum turuqun lil Quran fatayyibuha bis siwak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya mulut-mulut kalian itu akan menjadi jalan keluarnya Al-Quran. Maka tayyibuha, jadikan mulut itu baik atau harum bis siwaki, dengan siwak. Yang akan keluar dari mulut kita itu ayat-ayat Quran. Maka buat ayat itu menjadi harum dengan kita menggunakan siwak. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Pembahasan berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang tentang melepas kedua sendal ketika masuk kuburan, kemudian kumur-kumur setelah minum susu, dan juga yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.